Selamat pagi teman-teman kelas 11. Pada hari ini tanggal 19 Oktober kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab ke-7 dengan tema manfaat pendidikan nilai dalam keluarga dan pernikahan Kristen. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh melanjutkan pelajaran kami di bab yang ke-7. Siapkan hati kami supaya kami bisa belajar yang terbaik pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas bab ke-7, di mana ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu membangun iman Kristen, yang kedua menanam karakter Kristiani, yang ketiga membentuk norma masyarakat, dan yang keempat membangun generasi yang kuat. Firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pelajaran pada pagi hari ini diambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita akan memulai poin yang pertama, yaitu membangun iman Kristen. Iman Kristen harus menjadi pusat dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Sebab pengenalan akan Tuhan adalah fondasi yang kuat bagi anak-anak di dalam menjalani kehidupannya kelak. Pengenalan akan Tuhan dapat terjadi karena ada komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Anak-anak harus diajar dan dibiasakan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan mengenai segala sesuatu yang dialaminya dalam kehidupan ini. Berikut ini adalah contoh yang sederhana mengenai komunikasi dengan Tuhan.
Mari kita saksikan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Ya, saya harap dengan tayangan yang singkat itu kita bisa mengerti bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar peraturan, tetapi adalah sebuah komunikasi. Di samping anak-anak belajar mengenal Tuhan, anak-anak juga membutuhkan keteladanan dari orang tua. Bagaimana caranya menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kelak mereka akan diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang akan menentukan masa depan. Keputusan-keputusan yang penting akan menentukan mereka akan menjadi apa dan menjadi siapa di kemudian hari. Kalau mereka mengenal Tuhan secara pribadi, maka mereka akan mampu mengatasi godaan-godaan, cobaan-cobaan, dan memilih yang benar dengan pertolongan Roh Kudus di dalam terang firman Tuhan. Anak-anak akan dapat bersikap benar dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang ada. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi di sini penting sekali kalau anak-anak itu dibiasakan untuk membaca Alkitab. Jadi tugas orang tua adalah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya selagi mereka masih ada di bawah pengawasan orang tua. Mengajar anak harus disertai dengan keteladanan, karena seorang anak membutuhkan contoh yang nyata, yang bisa dilihat dan bukan hanya kata-kata saja. Kita akan lanjut kepada poin yang kedua, yaitu menanamkan karakter Kristiani. Menanamkan karakter Kristiani harus dimulai sejak usia dini. Karakter tidak dapat diajarkan hanya dengan kata-kata saja, melainkan harus ditanamkan di dalam diri anak-anak melalui teladan orang tua dan pembiasaan di dalam keluarga. Orang tua harus memberi contoh dalam perbuatan, sehingga anak-anak menjadi mengerti, menjadi jelas akan nasihat yang diberikan kepada mereka. Contohnya, karakter mandiri akan tertanam dalam diri anak-anak apabila orang tua memberi kepercayaan kepada anak-anak untuk menentukan pilihannya. Dalam proses belajar, mungkin saja anak-anak bisa berbuat salah, tetapi justru melalui kesalahan itu, anak-anak bisa bertumbuh dan bisa mengerti karena belajar dari pengalamannya itu. Sehingga karakter mandiri mulai bertumbuh di dalam diri anak. Anak akan percaya diri bahwa dia itu mampu melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Misalnya, anak diberi kesempatan untuk memasak nasi atau membuat telur ceplok. Ya, itu merupakan kesempatan untuk anak-anak belajar mandiri. Selain itu, orang tua juga perlu menanamkan karakter rendah hati dengan cara meneladankan sikap mudah memaafkan, berinisiatif meminta maaf terlebih dahulu, menghargai orang lain,
ramah, dan baik kepada siapa saja. Orang tua juga perlu menanamkan karakter kejujuran dengan meneladankan cara hidup yang terbuka, tidak berbohong, tidak menyembunyikan apapun, dan belajar mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, berikut ini adalah pelajaran singkat tentang kejujuran dan kemudian akan dilanjutkan dengan film pendek. Silakan. Ketika Tuhan ada di hadapan kita, tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan, karena semua terbuka di mata Tuhan. Mungkin kita bisa membohongi orang lain, tapi tidak bisa membohongi Tuhan. Tidak bisa membohongi diri sendiri. Jadi, ketika kita menghormati kehadiran Tuhan, maka kita akan jujur. Kita akan jujur terlebih dulu kepada Tuhan, kepada diri kita, baru kepada sesama. Orang yang jujur, lurus jalannya, tidak berliku-liku, tidak menyelikung, tidak menyeleweng. Jadi ketika orang jujur dengan orang lain, dasarnya adalah ketika dia jujur dengan diri sendiri. Itulah integritas. Saat ini integritas mahal sekali harganya, karena sulit kita menemukan orang yang berani jujur, berani menyatakan kebenaran, berani mengakui kesalahan. Ketika orang bisa mengakui apa yang dia lakukan, sekalipun salah, bukankah yang diperoleh adalah hormat dan respect? Tapi ketika Anda menutupi, Anda defense, Anda berkelit, orang-orang tidak akan menghormati Anda. Jujur adalah pilihan. Kita memilih untuk berkata jujur. Kita memilih untuk bersikap jujur. Dan kita memilih untuk bertindak jujur. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ji, Bang, iya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, buat aku aja lah sini ah. jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.
Kemudian kita akan lanjutkan di poin yang ketiga, yaitu membentuk norma masyarakat. Keluarga adalah bagian dari masyarakat. Apa yang dilakukan oleh keluarga akan membentuk keadaan masyarakat di sekitarnya. Jika keluarga sehat dan bersih, maka masyarakat pun akan sehat dan lingkungan juga bersih. Jika keluarga mendidik anak-anaknya untuk santun, ramah, dan suka bergotong royong, maka masyarakat yang rukun dan damai pun akan terbentuk. Keluarga turut bertanggung jawab membangun masyarakat yang baik dengan norma-norma yang dijunjung tinggi di dalam kebenaran. Yang keempat, kita belajar membangun generasi yang kuat. Setiap keluarga akan meneruskan kepada generasi berikutnya. Keluarga yang membekali anak-anaknya dengan nilai Kristiani yang kuat dapat membangun generasi yang kuat juga. Generasi yang kuat dibangun supaya memiliki mental dan iman yang kuat di dalam menghadapi tantangan di zaman ini. Generasi ini tidak hanya dituntut untuk berilmu saja, tetapi juga memiliki hikmat, bijak di dalam menghadapi gaya hidup modern. Nilai-nilai Kristiani akan mengajar anak-anak untuk peduli terhadap orang lain, suka memberi, suka berbagi, menyelesaikan masalah dengan baik demi kerukunan dan kedamaian. Mengajak anak-anak dapat mengelola keuangan, melatih untuk tangguh, memiliki daya juang yang tinggi, peka dan peduli terhadap orang lain. Pendidikan nilai dalam keluarga dapat membangun generasi yang kuat, dapat menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang benar dan bertanggung jawab, memperjuangkan kehidupan dengan tujuan yang benar. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah selesai dengan bab 7 dari buku materi halaman 53 sampai 57. Saya harap melalui pelajaran ini kita mendapat dasar untuk kita boleh menanamkan nilai-nilai dan karakter serta sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga anak-anak kita nanti akan menjadi generasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tugas kali ini ada 3 bagian. Silahkan kalian melihatnya di Google Classroom. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk materi yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyempurnakan sehingga apa yang kami pelajari tertanam dalam kehidupan kami dan boleh kami terapkan kepada generasi yang berikutnya, yaitu anak-anak yang akan lahir dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman kelas 11, kita sudah selesai. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.